Saya langsung mulai saja ya pertemuan pada malam hari ini untuk mata kuliah Computer Application pertemuan kelima pada tanggal 12 Februari 2025. Jadi pada pertemuan kelima ini saya akan membahas, Pak. membahas tentang Microsoft Office. Jadi Microsoft Excel di pertemuan kelima ini. Saya buka PowerPoint dulu. Ya, jadi pada pertemuan kelima ini kita akan bahas terkait Microsoft Excel. Jadi apa itu Microsoft Excel? Kita ini ya dalam materi ini nanti ruang lingkup pembahasannya meliputi komponen dari Microsoft Excel, terus kemudian format worksheet, terus kemudian menggerakkan penunjuk sel atau sel pointer, terus merge cell dan align cell content, terus kemudian beberapa fungsi-fungsi dari Microsoft Excel itu sendiri. Kalau definisi Microsoft Excel yaitu Microsoft Excel adalah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Windows dan macOS. Jadi aplikasi ini tuh memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik yang dapat membantu biasanya sih untuk kerjaan office, dan saat ini program spreadsheet ini paling banyak digunakan di platform Windows ya. Terus juga selain Microsoft Office, baru-baru ini juga ada Google Spreadsheet yang bisa diakses dari browser Google Chrome atau yang lain. Jadi lebih praktis, bisa diakses di mana saja. Yang penting ada akses internet. Dari Google Spreadsheet ini bisa juga ini dia antar komputer. Jadi dia lebih ringan. Bisa juga diinstal secara offline untuk Google Spreadsheet-nya. Jadi akses dokumennya gitu di save di komputer kita juga bisa, terus secara online langsung gitu juga bisa. Selain Google Spreadsheet ada Number, kemudian ada LibreOffice Calculate. Selanjutnya detail dari Microsoft Office. Kalau kita buka pertama kali di Microsoft Office ini, di tempat saya yang saya screenshot ini versi 2019. Jadi kalau kita klik di sini, kalau kita diklik account, di sini tuh akan muncul tampilan detail dari Microsoft Office sendiri. Kalau di yang kebetulan yang saya install ini versi 2019, terus kemudian di bawahnya ini ada aplikasi lain selain Microsoft Excel yang terinstall sekalian dengan Microsoft Office, yaitu paketannya. Ada Selamat siang, selamat malam, Pak. ya malam. Di itu ada Microsoft Word, terus kemudian Excel, ada PowerPoint, terus kemudian ada Microsoft Outlook, terus Microsoft N-nya apa ya? NP-nya ini Publisher, terus A-nya ini Microsoft Access, N-nya Microsoft Note apa gitu. Biasanya Selamat berbeda. malam, Pak. Ya malam Kak. Nah biasanya tuh tiap versi berbeda-beda. Ada yang banyak begini, ada juga yang versi. Kalau di Office 2010 tuh kita bisa install yang kita perluin aja gitu. Kita bisa silang yang nggak kita perlukan. Jadi misalkan kita hanya perlu tiga
Microsoft Word, Excel, sama PowerPoint. Nah, itu kita bisa pilih checklist yang tiga ini aja. Yang lainnya ini kita bisa silang aja karena ini juga jarang dipakai sih kalau kita hanya pekerjaan biasa. Cuman karena biasanya digunakan untuk spesifik itu baru install untuk Microsoft Access atau Publisher gitu. Atau Outlook kita jika sering menggunakan email baru kita install Microsoft Outlook gitu. Itu untuk detail Microsoft Office di sini. Jadi di ketika kita buka di Microsoft Word maupun PowerPoint, kalau kita dipilih akun di sini, ini akan muncul sama detail dari Microsoft Office versi sama produk yang kita install di komputer kita. Ini dari Microsoft Office ini. Terus kemudian ini secara sederhana lembar kerja dari Microsoft Excel. Kalau eh, dari Iconic sama kayak Microsoft Word kemarin, jadi di sini ada kemarin tuh di sini tab bar, terus kemudian ada menu bar, terus kemudian ada quick access toolbar. Nah, bedanya yang di tengah-tengah sini, karena di banyak kotak-kotak nih itu di atas ini kalau kita masukkan fungsi, ini disebut function bar. Terus kemudian yang di atas-atas ini yang diwakili dengan huruf ini namanya column heading. Jadi biasanya kalau di Excel itu ininya pemanggilan selnya itu ini kolom dan baris itu huruf dan angka. Misalkan di sini pojok sini tuh A1 berarti ada di kolom A baris ke satu. Misalkan dia ada di sini berarti ini kan ada di nomor 7 dan kolomnya B berarti di nama selnya tuh sel B7 gitu. Itu ciri pemanggilan selnya. Ada kolom heading, kemudian row heading. Jadi kalau row heading, ini barisnya itu diwakilkan dengan angka. Terus kemudian untuk cell pointer ini titik sisip atau kotak-kotak yang terseleksi. Misal kita klik di sini, nah itu ada kotak yang tebal atau titik sisip, nah itu namanya cell pointer. Jadi ketika kita seleksi di situ, nah itu ininya cell pointer untuk kita ini. Selamat malam, Pak. Ya, malam selanjutnya ini format worksheet. Kalau kita simpan dari Microsoft Excel-nya. Kalau yang versi terbaru itu formatnya XLSX. Terus kemudian kalau versi sebelumnya 97 sampai 2003 itu .xls. Terus kemudian kalau kita biasa digunakan nanti untuk aplikasi lain atau aplikasi pihak ketiga itu kadang pakai CSV. Jadi model CSV ini adalah koma delimited itu dia tulisannya nanti bakal gabung-gabung gitu, dia hanya terpisah dengan koma. Jadi satu baris lurus semua ketika kita buka di misal kontek editor. Nah, kalau CSV ini contohnya sih seperti untuk menyimpan nomor telepon atau kontak gitu tuh dia di save as jadi CSV, terus kemudian nanti diimport ke database aplikasi atau aplikasi yang format database bisa input dari bisa import dari itu tadi file Excel yang sudah dibuat CSV atau dari aplikasi third party misalkan sistem penggajian atau apa gitu tuh yang kita ekspor formatnya jadi CSV gitu juga ada. Kemudian dari CSV terus kemudian nanti kita bisa buka dengan Microsoft Excel. Tuh. Setelah dibuka terus di Excel tuh kita save as lagi ke ini versinya XLSX atau XLS.
Nah, kalau di hmm, oh ini perbedaan versinya ketika kita menggunakan kalau yang Microsoft Office yang kita install itu versi lama, terus kita mendapatkan file dengan ekstensi file versi terbaru itu ada beberapa yang tidak berjalan semestinya di ini di versi lama. Tapi ketika Office Anda yang versi terbaru yang bisa menggunakan ekstensi ini, XLSX ini, ketika membuka versi lama ini bisa berjalan normal gitu. Terus kalau di yang versi lama, misalkan Office 2007 atau lebih lama itu, biasanya dia nggak bisa membuka versi yang lebih terbaru ini. Karena kan secara ininya pada saat Office 2007 atau yang lebih lama itu dibuat kan yang versi terbaru ini belum ada, makanya dia nggak bisa buka. Gitu. Tapi kalau untuk versi terbaru 2010 atau lebih baru, itu biasanya sudah auto support untuk versi lama sekalian gitu. Hanya ada peringatan gitu untuk di save as ke versi terbaru ketika kita mau save as dokumennya gitu. Dari sini, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Ini kita dari heading. Kalau untuk dari menu bar dan tab barnya ini nggak ada perbedaan banyak sih. Dari home ini juga hampir sama dengan Microsoft Word kemarin. Terus hanya fungsi-fungsinya ini lebih ke fungsi table ya. Condition formatting ini ketika di selnya kita mau atur misalkan angkanya lebih berapa nanti jadi warna merah terus kemudian jika angkanya kurang dari berapa jadi warna hijau seperti itu tuh kita pakai condition formatting. Terus kemudian format as table ini ketika kita tabelnya mau buat misalkan judulnya tebel gitu, terus kemudian warna gitu, tuh kita dari sini format table, style ini juga. Selamat malam, Pak. Ya, Maaf telat, Pak. ya. Terus kemudian di sini insert, delete format nih, yang untuk insert sama ini kolom cell atau table gitu. Kalau kemarin di Word kan di sini nggak nampak ya. Nampaknya ketika kita udah buat table, kemudian kita klik kanan, baru fungsi cell ini akan tampil. Tapi karena di Excel ini memang dia full table, jadi di sini ada langsung tampil di sini untuk fungsi-fungsi cell-nya. Terus kemudian insert ini juga sama. Terus kemudian pack layout. Nah ini nanti akan kita praktekin share screen langsung Microsoft Excel-nya ya. Nah, ini kalau untuk versi-versi dari ini format worksheet-nya, extension file-nya yang sering digunakan. Sebelumnya sebenarnya selain dari ini masih ada banyak lagi, tapi yang paling sering itu tiga versi ini. Ya, mari kita yang terbaru belum ada. Oke, saya coba stop sharing. Saya coba share dari sini. Nah, ini format tampilan awal ketika kita membuka pertama kali Microsoft Excel ya. Ya, kalau kita di sini tadi kolom header, terus ini row header. Nah, ini adalah cell pointer nih yang ketika titik sisip aktifnya. Siapa, Mei?
Mei, ya itu siapa? Nah, oh ya, kita ke sini lagi. Ini dari home-nya tadi sama format condition ini ketika ini ada highlight selnya yang lebih dari terus kurang dari. Di sini ada banyak pilihannya. Kita bisa gunakan sesuai kebutuhan untuk data bar, scale, icon. Ini format table itu kalau kita mau template-template dari table cell style, kita format dari selnya. Kemudian untuk insert, kalau untuk insert ini juga sama, insert di gambar. Tapi selain insert gambar ini di tabelnya ada tiga macam dari, jadi insert pivot table, terus kemudian recommend pivot table, kemudian insert table. Sebelahnya di ini ilustrasi itu sama kayak di Microsoft Word ya. Kita bisa input dari picture, terus kemudian shape, icon, dan sebagainya. Kemudian di sini tuh ada juga insert chart. Ini lebih lengkap sih daripada yang di Microsoft Word. Jadi di sini banyak chartnya sesuai kebutuhan kita. Kita mau pilih yang mana gitu. Dia didukung juga dengan pivot chart. Terus kemudian di sini ada diagram juga. Kita bisa pilih sesuai kebutuhan. Spesial filter, filter ketika kita mau pilih link terus kemudian tag dan sini. Untuk pack layout di sini di Microsoft Excel juga sama seperti di Microsoft Word, ada margin, orientation, size dari kertasnya, break, formula. Nah, di sini formula ini untuk input dari fungsi-fungsi. Di sini ada banyak pilihan fungsi yang tersedia di Microsoft Excel-nya itu. Kalau kita nggak hafal, kita bisa pilih di sini. Ini kan ada auto sum, average, terus kemudian count number, max, dan min. Itu kalau sum itu berarti dia digunakan untuk menjumlahkan beberapa nilai dari beberapa baris. Terus kemudian kalau average itu untuk mencari rata-rata dari baris nomor yang sudah disediakan. Terus kemudian untuk count number itu menghitung. Kemudian untuk max itu berarti mencari nilai tertinggi dari barisan nilai yang sudah dijelaskan ya. Misalkan kita punya nilai di sini ada 80, terus kemudian 90, kemudian 75, kemudian 65. Nah, di sini kita mau mencari jumlahnya, kita sum, terus kemudian mencari rata-rata, average, terus selanjutnya mencari min, kemudian max. Tuh. Kalau kita mau buat fungsi, diawali dengan sama dengan. Nah, itu teman-teman bisa dari sini, bisa juga dari sini, sama aja. Nah, ini bisa kita ketik sum di sini di bawahnya ada, atau kita bisa pilih dari atas tadi. Nah, dia akan otomatis milih sendiri tadi ketika auto sum gitu kan. Setelah ini C1 sampai C6, terus kemudian kita klik enter, nah ini akan menjumlahkan semuanya. Nah, ketika kita mau pakai cara lain, itu dari sama dengan, terus kemudian kita pilih jadi sum, ini kurung buka, kita blok nilai yang akan kita hitung jumlahnya. Blok, terus kemudian menggunakan kurung tutup, enter.
Nah, ini jumlahnya sama kan, baik yang otomatis maupun yang manual. Kita bisa pilih sesuai kebutuhannya. Terus kemudian kita mau cari rata-ratanya nih dari kolom dari sel C2 sampai C6 ini, rata-ratanya berapa sih? Nah, itu kita cari. Kita taruh titik sisip di sini, coba kita average. Nah, ini average-nya kita turunkan karena kita nggak sampai 7 sampai 6. Nah, ini di sini kita edit ya. Sampai 6 aja, kemudian kita enter. Nah, rata-ratanya itu ketemu 84. Kita, ya. Nah, kalau kita mencari manual, ini fungsinya nah ini, AV ini average itu langsung dia akan ketemu. Kan muncul ya, kita tinggal pilih aja. Oh, kemudian masih kita ketikkan. Kemudian kita blok, kita cari kurung itu, bentar, sama hasilnya. Untuk min, mencari nilai minimal dari baris nilai yang telah kita miliki, itu dengan kita pilih sama dengan, terus kemudian min, kurung buka, terus kemudian kita blok, kurung tutup, bentar. Ini nilai terkecil yang ada di baris nilai ini. Nah, dia 75 tadi. Terus kemudian kalau max itu sebaliknya, berarti mencari nilai tertinggi dari baris nilai yang dimiliki. Tertinggi ada 90. Jadi secara sederhana fungsi-fungsinya tuh ini sum, average, min, max. Selain fungsi ini juga ada fungsi aritmetik, yaitu pertambahan. Oh, dari penjelasan tadi ada pertanyaan enggak? Saya sambil nyari file presentasi saya. Bagaimana teman-teman? Ada dari Microsoft Excel tadi untuk fungsi-fungsi yang awal tuh, apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? 12 orang yang bergabung. 14 orang. Kalau kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Daftar operator matematika biasa seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, terus kemudian pembagian, perpangkatan, presentasi, itu semua bisa dilakukan di Microsoft Excel itu ya, dengan cara klik, misalkan dia di sel berapa, ditambah sel berapa itu pakai itu lambangnya.
baik itu penjumlahan yang pakai plus, terus kemudian pengurangan, terus kemudian perkalian. Nah itu kalau yang langsung, nah itu bisa langsung ke operator pakai operator matematika yang seperti itu. Terus kemudian fungsi-fungsi lain yaitu yang sudah dipraktekkan tadi ada fungsi sum, summarize ke di tempat saya Zen so ini. Buat teman-teman kalau ada pertanyaan bisa disampaikan enggak? Nanti sambil saya bantu jawab. Eh, baik, kalau belum ada, saya lanjut dulu ya. Tadi ada yang kelewat nih, tadi PPT-nya belum ke save. Jadi ada info lagi, ini merge cell sama alignment content. Jadi itu tuh selnya yang mau kita gabungin jadi satu ini kita blok dulu di sini, terus kemudian nanti kita klik ikonnya di sini alignment. Kan dari menu tab home, terus kemudian di bagian alignment ini kita pilih. Nah, ini kemudian kita pilih Magic Center. Nah, ini dia akan gabung jadi satu. Di sini ada beberapa pilihan selain merger dan center. Ada merger across, terus kemudian merger cell, kemudian converse ini untuk kembaliin dia jadi yang tadinya di merge atau digabung, dipisahin lagi. Ini kita pilih unmerge. Kita coba langsung praktekkan. Terus terus kemudian kita ganti cancel. Nah, kita mau praktekin tadi coba cara merger jadi satu. Di sini. Supaya jelas terlihat, saya coba kasih kotak-kotaknya. Nah, saya mau gabungin ini sama ini jadi satu. Nah, di sini. Alignment, terus ini kita di sini. Sampai. Nah, ini dia jadi satu. Nah, ketika kita mau kembalikan lagi di sini. Nah, ini akan pindah lagi. Ini untuk merger center dari
tiap selnya. Teman-teman di sini kalau di tempat kerja nggak ada yang pakai Microsoft Excel ya, kemarin hanya Kak Endang aja ya. Kalau yang lain nggak ada lagi ya. Enggak, Kak. Saya kemarin spreadsheet aja. Oh, Google Spreadsheet. Ya, spreadsheet juga sama dari fungsi-fungsinya. Kalau kita udah bisa Excel, di spreadsheetnya juga bisa. eh Pengalaman Mbak, Dulu sih pakai Pak. kalau dulu pakai ya. Dulu sih pas masih kerja di Indonesia make Pak Excel. Sekarang sih makanya spreadsheet aja sih. Perbedaannya Iya, apa? Pengalamannya setelah menggunakan spreadsheet dengan Excel. Sama aja kayaknya. Baik. Iya. sama aja cuman yang spreadsheet kayak online kan Cuman harus kalau spreadsheet harus emang iya. lebih langsung langsung ke online kan, langsung di ini Iya, tanpa perlu kita save langsung otomatis ke save gitu. Sistemnya kayak iya online benar. kayak gitu. Kalau Excel kan emang harus di save dulu. Kalau emang si berkas yang kamu hilang. Itu perbedaan yang paling banget kerasa sih di Google Spreadsheet-nya itu dia ada auto save terus kemudian dia kan tersimpan di Google Drive kita. Jadi misalkan kita pakai komputer lain di kantor sama komputer di rumah gitu, dari kantor juga kita bisa buka ketika ada akses internet gitu, kita bisa buka dari akun kita. Tapi kita bisa login, itu bisa kita buka itu spreadsheet-nya ya. Begitu pula dengan Google Doc. Jadi kalau teman-teman nanti mau buat penulisan pakai Google Doc juga bisa. Misalkan sering mobile pindah-pindah device, nah itu bisa pakai dengan Google Doc. Jadi eh, bisa editnya di misal dari tablet, terus kemudian bisa dari komputer gitu, pakai Google Doc juga oke. Sama dengan spreadsheet juga sama. Cuman kalau Google Doc itu nanti eh, dia akan lebih banyak menyesuaikan ketika ini sih pengaturan posisi dari margin, kemudian spasi sama eh, spasi, terus dari sub-sub gitu lumayan agak susah sih untuk per ini pengaturannya. Karena yang bisa support penulisan rapi itu sepengetahuan saya baru Microsoft Office. Saya coba Microsoft Word ya. Saya coba aplikasi lain tuh masih belum bisa apa itu selancar dan serapi di Microsoft Office ya. Kalau teman-teman yang lain ada pengalaman di ini mungkin eh, bisa disampaikan ya. Kalau saya sih belum pernah sih, karena nyoba-nyoba yang lain tuh baru sebentar, kok kayaknya kurang cocok gitu. Kalau untuk penulisan sih lebih enak di Microsoft Word punya Microsoft ya. Kalau Excel atau untuk Excel atau yang lain tuh sekarang ada banyak opsi ya. Selain Microsoft tuh bisa juga tadi pakai Google Spreadsheet yang lebih enak. Ininya misalkan itu report untuk tim gitu. Misalkan tim A, tim B itu jadi join jadi satu tuh lebih enak update-nya. Jadi kita nggak usah berkirim-kirim. Nah, diakses bersama-sama tim gitu, kita bisa mengetahui update secara langsungnya. Istilahnya apa sih kalau update secara langsung tuh ya otomatis atau instan lah. Misal tim A ada perubahan di sheet 3 terkait ini misal barang A sudah update, dia posisi ada di mana. Nah, itu kita cek di situ dari spreadsheet itu update-nya barang sampai mana itu dari tim C itu bisa lihat langsung gitu.
itu enaknya kalau pakai Google Spreadsheet yang live update gitu. Penggunaannya gitu sih. Kalau untuk organisasi yang sering digunakan untuk report-report atau untuk ya, laporan transaksi itu pakai Google Spreadsheet atau Excel itu lebih enak. Ini kalau untuk Microsoft Excel di setting secara online di secara offline tapi diakses satu kantor gitu juga bisa sebenarnya. Cuman untuk setting dokumennya lumayan ribet sih, nggak semudah di Google Spreadsheet ya udah auto memang formatnya auto live update ya gitu. Itu kalau dari Google Spreadsheet. Terus kemudian apalagi ya? Ini ada info lagi nggak dari teman-teman yang bisa dibagikan? Mungkin buat teman-teman di sini ada yang belum pernah eh, belum pernah menggunakan atau pengen berbagi pengalaman sharing gimana pakai aplikasi lain pengolah angka selain Microsoft Excel. Contohnya tadi ada Google Spreadsheet atau ada pengalaman yang lainnya, boleh disampaikan untuk kesempatan dari teman-teman yang lain. Atau pertanyaan boleh diajukan kalau ada pertanyaan. Kurang dari 1 menit, nanti ke push dulu, nunggu 8 menit dulu ya untuk start lagi ya. Udah, udah habis ini.